Itu dia ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dalam persiapan laga krusial di Round 3 menghadapi Cina, Timnas Indonesia tak akan berangkat sendirian. Para penggemar juga telah ikut bersiap siaga dalam mengawal pergerakan Garuda. Bukan cuma sekedar formalitas, tapi solidaritas antar penggemar pun dibangun. Apalagi kemarin kita baru saja kena teguran FIFA, membuat semua pihak harus saling menjaga, gak boleh kejadian lagi aksi supporter merugikan tim. Akan tetapi, La Grande Indonesia tetap turun dengan versi terbaik. Tifo penyemangat atmosfer GBK bakal tetap turun dengan desain terbaru yang terus di-upgrade, bahkan mereka menyebut bakal lebih spesial dari sebelum-sebelumnya. Para pemain tentu saja sudah sangat menantikan dukungan tersebut. Ole Romani tetap meminta dukungan lebih dari supporter demi hasil yang maksimal juga. Begitupun Emil Audero Mulyadi yang telah siap tempur untuk debut untuk pertama kalinya. So, inilah berbagai tifo dan berbagai atribut yang disiapkan La Grande Indonesia di GBK saat melawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di GBK kontra Cina pada Kamis malam 5 Juni. Bukan cuma krusial, laga ini juga akan sedikit terasa spesial. Vibes lebaran juga akan sangat terasa setelah pemerintah resmi menetapkan tanggal 6 Juni sebagai Hari Raya Idul Adha bagi umat manusia seluruh tanah air. Dan itu berarti para supporter akan takbiran bukan cuma di masjid, bukan cuma di rumah, tapi di tribun GBK juga akan bergemuruh. Malam Jumat, malam takbir, dan malam penuh gairah nasionalisme bersatu dalam satu ruang yang sama. Ya, malam tersebut bukan hanya milik para pemain di atas rumput. Di balik layar, sekelompok supporter tengah menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang atmosfer stadion. La Grande Indonesia, kelompok supporter yang dikenal tak pernah kehabisan cara untuk memompa semangat para pemain. Mereka telah menyiapkan kejutan besar untuk penyemangat pemain timnas dan untuk menggertak pemain lawan. Setelah sebelumnya menampilkan tifo megah bertema Show Your Dignity saat melawan Bahrain, kini kelompok supporter Tribun Utara tersebut bertekad melangkah lebih jauh. Kali ini, panggungnya lebih besar, emosinya lebih dalam, dan momennya sangat menentukan Garuda untuk melangkah ke round keempat. Perwakilan La Grande Ilham Sukrai mengaku merancang tifo bukan untuk pamer kemegahan, tapi kejutan untuk membakar, untuk menyulut, dan untuk menggetarkan semangat. Nantinya akan dibentangkan tepat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sebuah momen yang dinyanyikan akan mengguncang hati para pemain agar mereka tampil penuh daya juang sejak peluit pertama ditiup. Lawan Cina ini laga home terakhir. Kita ingin lebih meriah dari pertandingan melawan Bahrain kemarin. Euforianya harus lebih besar karena ini jadi momen krusial timnas. Kita sedang siapkan daya ledak kejutannya saat Indonesia Raya berkumandang. Intinya, atmosfer harus membakar semangat para pemain sejak pemanasan hingga kick-off, ujar Ilham Sukrai, perwakilan divisi media La Grande Indonesia, dilansir dari Antara News. Fokus tifo ini tetap sama seperti sebelumnya, mengangkat semangat 11 pemain di lapangan, agar setiap sentuhan bola, setiap sprint, setiap tackle terasa memiliki arti. Karena mereka tahu, malam itu Garuda tidak akan berjuang sendiri. Dukungan dari tribun bukan hanya tentang teriakan dan lagu, tapi tentang energi, tentang keberanian untuk berdiri bersama, tentang keyakinan bahwa Garuda tak akan pernah terbang sendirian. Laga melawan Cina bisa menjadi titik balik, sebuah peluang besar untuk membuka jalan ke putaran keempat. Dan GBK malam itu harus menjadi neraka bagi lawan, surga bagi Garuda.
Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah malam di mana sepak bola dan keimanan bangsa bersatu. Malam di mana stadion menjadi rumah bagi semangat, doa, dan tumpah ruah cinta untuk merah putih. Tapi muncul pertanyaan, memangnya boleh? Bukannya kemarin sempat ditegur? Ya emang betul cuy, beberapa waktu lalu kelompok supporter timnas seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda sempat mendapatkan teguran dari pihak federasi. Teguran itu bukan tanpa sebab, ada standar, ada regulasi, ada batas yang harus dihormati. Terutama ketika berbicara tentang pertandingan di bawah pantauan FIFA. Namun yang luar biasa adalah mereka tidak lari dari tanggung jawab. La Grande dan Ultras Garuda secara terbuka meminta maaf kepada PSSI. Sebagai bentuk komitmen, La Grande bahkan meluncurkan kampanye besar anti-rasisme, anti-diskriminasi, dan anti-ujaran kebencian lainnya. Sebuah pesan yang menggema bukan hanya di tribun, tapi juga di ruang-ruang digital dan hati para supporter sejati. Di balik semua ini, federasi bekerja, diam-diam tapi pasti. FIFA telah mengirim perwakilan mereka untuk memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Venue utama Stadion Utama Gelora Bung Karno telah melewati inspeksi ketat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsung, Sabtu 24 Mei 2025, ia datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk memastikan rumput, pencahayaan, fasilitas publik, hingga akses keluar masuk stadion, semua harus dalam kondisi terbaik. Dan yang membuatnya semakin istimewa, ia tidak datang sendiri. Dalam kunjungan itu, Erick didampingi oleh Direktur FIFA, Theodor Giannikos. Sebuah sinyal kuat bahwa FIFA tak hanya memantau, tapi juga mendukung. Mereka hadir, mereka melihat, dan mereka percaya bahwa Indonesia siap. Asal tak ada pelanggaran, termasuk tifo dan koreografi tribun, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting adalah kualitas stadion, kualitas penyelenggaraan keamanan, dan kualitas semangat sportivitas. Jadi ya, tifo boleh, dukungan boleh, takbir dan semangat boleh. Asal tahu satu hal, dijaga rasa hormat. Dan tak lupa di balik gemuruh tribun hingga tifo, ada mereka yang menantikan dengan penuh harap. Para pejuang di atas lapangan, alias para pemain, senantiasa menantikan dukungan spesial dari supporter. Dan mereka tahu, atmosfer bukan datang dari rumput, bukan dari langit-langit stadion, tapi dari lautan manusia yang datang dengan satu suara, "Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi." Ole Romeni, sang penyerang yang kini menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia, tahu betul kekuatan dari dukungan itu. Ia merasakannya sendiri di malam penuh gairah saat menghadapi Bahrain, malam di mana tribun GBK disulap menjadi panggung koreografi. Pengalaman debut di GBK saat menghadapi Bahrain membuat Mang Ole sangat menantikan atmosfernya. Dukungan penggemar sangat kami butuhkan, karena dukungan luar biasa akan memberi kami kekuatan. Kami sangat menghargainya, kata penyerang 24 tahun tersebut, sumber TV One News. Ya, tak hanya berbicara sebagai pemain, ia berbicara sebagai seseorang yang telah menyatu dengan atmosfer, yang kini tahu tribun bukan cuma tempat duduk. Ia adalah nyawa kedua di lapangan. Ole melihat sendiri bagaimana tiket laga kontra Cina ludes dalam waktu singkat. Dan ia tahu, itu bukan sekedar angka, itu adalah bukti bahwa rakyat Indonesia percaya. Tapi bukan hanya Ole yang menantikan malam itu. Emil Audero, sang penjaga gawang yang selama ini lebih sering menjadi penghuni bangku cadangan, juga menyimpan harapan besar. Laga kontra Cina bukan hanya pertandingan biasa. Bagi Emil, ini adalah debut, malam pertama, dan semoga bukan yang terakhir. Ia telah lama bersabar, menanti giliran, menanti panggilan, dan kini saat panggilan itu tiba, ia ingin menyambutnya dengan penuh sunyi, tapi dengan gegap gempita dari 80.000 pasang mata. Kang Emil tahu, menjaga gawang bukan hanya soal refleks dan teknik, tapi juga soal rasa percaya. Ya,
Terlepas dari tifo maupun koreo, bagi yang nggak bawa apa-apapun, semua wajib bersatu untuk sorak takbir berpadu dengan nyanyian Indonesia Raya. Kita tidak hanya menyaksikan sepak bola, kita menyaksikan keyakinan dan kebanggaan. GBK 5 Juni, bukan hanya malam sepak bola, ini jadi malam kebangkitan Garuda.